Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Sentral Medika. Jumpa lagi dengan saya Dr. Muhammad Rastrido, spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan yang penuh dengan bahagia ini, kita akan mencoba membahas tentang beberapa penyakit ya. Penyakit berkaitan dengan asam urat yang paling sering yang dikeluhkan pada ibu-ibu atau bapak-bapak dengan usia yang sudah berumur. Yang sering dirasakan biasanya, yang sering itu adalah nyeri sendi, kakinya bengkak, kemerahan, atau misalnya ada gangguan berkaitan dengan mobilitas dari pasien tersebut. Bahkan beberapa pada pasien yang sudah asam urat yang sangat tinggi bisa mengakibatkan adanya gangguan berkaitan dengan sistem saluran kemihnya. Misalnya pipisnya ada batu di sana, sehingga asam urat nggak cuma melulu berkaitan dengan di sendi-sendinya atau berkaitan dengan misalnya badannya pegal-pegal, ternyata bisa mengakibatkan juga loh berkaitan dengan batu akibat dari penumpukan dari monosodium urat. Sebenarnya apa sih asam urat itu? Sebenarnya normal apa enggak ya dok? Terus kira-kira makanan apa aja sih ya dok yang boleh diminum, boleh dimakan berkaitan dengan monosodium urat, atau yang harus kita cegah berkaitan dengan munculnya reaksi dari serangan asam urat tersebut? Seperti yang kita ketahui, asam urat itu terbentuk dari metabolisme purin. Metabolisme purin itu terdiri dari apa sih? Dari makan makanan daging merah atau jero-jeroan biasanya, atau hati, atau paling sering misalnya misalnya habis lebaran baru-baru ini misalnya makan emping atau kacang-kacang kedelai yang sering mengakibatkan timbul penumpukan dari kristal monosodium urat, sehingga sebenarnya metabolisme purin itu normal pada orang biasa, tetapi apabila berlebihan akan mengakibatkan penumpukan dari monosodium urat tersebut. Terus bagaimana dokter untuk pencegahan dari supaya tidak ada relapse atau eksaserbasi dengan monosodium urat? Yang pertama adalah pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat seperti apa? Misalnya hindari makan makanan yang bersifat kolesterolnya tinggi atau ada lemak atau zat purinnya tinggi. Contohnya apa dokter? Misalnya daging merah, otak, paru, kikil, dan makanan yang bersifat akan menumpuk tuh daging-daging yang metabolisme tidak bisa diabsorpsi. Yang kedua apa dokter? Yaitu minum air yang banyak. Pada orang dewasa pria idealnya adalah 2,5 liter atau 8 gelas belimbing, atau pada wanita dewasa sekitar 2.300 ml, sehingga dianjurkan pada manusia yang sehat atau dewasa diminumkan 2-3 liter per hari. Jadi jangan pernah malas untuk minum air putih ya sobat sehat. Terus yang kedua adalah penurunan berat badan yang ideal. Ideal badan dia berapa? Yaitu manusia atau pria yang dewasa indeks massa tubuhnya kurang dari 25, sehingga pola yang ideal ini harus dikurangkan. Berat badan yang lebih, yang over, akan menimbulkan penekanan atau beban yang berlebihan juga di sendi-sendi, terutama di daerah dengkul atau misalnya kadang di belakang, sehingga akan semakin membebani. Akhirnya jaringan kartilago juga semakin terbebani. Kedua, tadi ya berat badan, pola hidup yang sehat, penurunan berat badan yang ideal, terus banyak minum air putih, kurangi makan makanan yang lemak tinggi, terus latihan fisik yang teratur. Latihan fisik yang teratur idealnya berapa dokter? Yaitu sekitar 4-5 kali dalam seminggu dengan durasi sekitar 30 menit per harinya. Sehingga untuk mengurangi kelebihan ekses dari kalori yang berlebihan yang akan mengakibatkan penumpukan trigliserid, penumpukan zat-zat lemak, akhirnya tidak bisa menumpuk di dalam tubuh, akhirnya akan memberat dari fungsi tersebut. Yang keempat adalah cek kesehatan yang teratur. Cek kesehatan teratur bagaimana dokter? Idealnya asam urat idealnya pada pria di bawah 7, sedangkan pada wanita dewasa idealnya di bawah 6 mg per desiliter. Sehingga disarankan kepada pasien yang punya faktor risiko dengan asam urat tinggi, pasien tersebut untuk mengontrol secara rutin. Jangan ragu-ragu untuk datang ke rumah sakit Sentral Medika untuk mengecek secara rutin untuk keluhan-keluhan dari
Bapak dan Ibu sekalian, supaya bisa kita berikan obat-obat penurun dari asam urat, sehingga tidak terjadi serangan atau eksaserbasi dari asam urat tersebut, sehingga nggak harus menunggu sampai fase akut atau fase interkritikal atau eksaserbasi yang mengakibatkan gangguan Bapak dan Ibu sehingga tidak bisa menghambat aktivitas fisiknya. Mungkin sekian dari saya, tetap sehat dan salam vulgar untuk Sobat Sehat Sentra Medika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.